Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Bapa Maha Baik, di tengah-tengah ketidaklayakan kami memiliki keyakinan bahwa Tuhanlah yang melayakkan kami. Karena itu Engkaulah yang bekerja jauh dalam kedalaman hati kami untuk bisa memampukan kami mendengarkan sabdamu yang kudus. Karena itu ya Bapa, kami memohon biarlah kuasa dan Roh Kudus-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami, sehingga firman-Mu yang sebentar lagi akan disampaikan semata-mata bersumber dari hikmat-Mu, berdasarkan tuntunan-Mu dan seturut dengan perkenan-Mu. Semua jemaat Tuhan yang telah berkumpul di hadapan-Mu, biarlah Engkau sirami dengan kebenaran firman-Mu. Demikian juga hamba-Mu yang Engkau percaya untuk menyampaikan firman ini. Biarlah Tuhan tolong, dan setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu semata-mata bersumber dari-Mu. Ini doa kami Bapa, kami menyerahkan waktu yang ada di hadapan kami. Kiranya Tuhan yang menolong kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 14 ayat 26 sampai 40. Bagian firman Tuhan ini saya akan bacakan untuk kita semua, dan saya akan membacakannya dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Nanti kalau ada perbedaan kata-kata dari Alkitab yang ada di bangku, itu bukan sebuah kesalahan, karena Alkitab yang saya baca adalah terjemahan yang semakin disempurnakan. 1 Korintus pasal 14 ayat 26 sampai 40, demikian firman Tuhan. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Ketika kamu berkumpul, tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau bahasa lidah, atau penafsirannya. Hendaklah semuanya itu dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berbicara dalam bahasa lidah, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan berbicara hanya kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berbicara dan yang lain menanggapinya apa yang mereka katakan. Namun jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan dari Allah, yang pertama itu harus diam. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Roh nabi tunduk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus diam dalam pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus tunduk seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau apakah firman Allah berasal dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kutuliskan kepadamu adalah perintah Tuhan. Namun jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah memperoleh karunia bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berbicara dalam bahasa lidah. Namun segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan dan juga melakukannya. Haleluya. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu sekalian. Berharap kita semua dalam keadaan sehat. Kita beribadah dengan penuh sukacita. Kalaupun ada pergumulan-pergumulan, itu tidak menghalangi suasana hati kita untuk merasakan kehadiran Allah saat ini. Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah satu ibadah, satu hati, one worship, one heart. Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan saya, apakah saat ini kita sudah merasa satu ibadah? Kita yang hadir di sini apakah sudah merasa satu ibadah? Puji Tuhan ya, kita satu ibadah. Apakah kita merasa sudah satu hati? Orang yang ada di sini semua? Mudah-mudahan ya Pak ya. Ada dalam ketidakpastian ya. Ya. Kemungkinan ada, tapi kemungkinan lain juga ada ya. Kenapa demikian Bapak Ibu? Kenapa kita tidak bisa memastikan kita satu hati? Karena kan kita semua terdiri dari berbagai kepala ya. Hatinya dia saya tidak tahu. Yang saya pegang adalah hati saya. Tapi bisa enggak satu hati? Bisa. Kita tonton video ini Bapak Ibu. Ada video yang baru ya, yang saya revisi ya kok ya. Oke, video ini menceritakan para kepiting Bapak Ibu ya. Di WA-nya Komul sepertinya ada. Di sekumpulan kepiting ya, yang merasa terancam oleh adanya burung yang ingin memangsa salah satu di antara mereka. Dan tiba-tiba satu kepiting di antaranya memberikan aba-aba ya, memberikan aba-aba dan mereka langsung bersusun rapi loh Bapak Ibu. Saya juga ini heran kenapa bisa kepiting langsung bisa bersusun rapi begitu ya. Mereka bisa langsung tersusun rapi. Dan ketika burung itu mau memangsa salah satu dari antara mereka, semua capit mereka mau menarik sayap dari burung itu. Sehingga mereka tidak bisa dimakan oleh burung itu. Karena apa? Kesatuan hati. Satu dari antara mereka siap menjadi pemimpin dan semua yang lain bersedia berbaris dan bersedia dipimpin. Ada lagi satu gambar. Ya, seekor semut yang mau diinjek oleh gajah ya. Ada seekor semut yang mau diinjek oleh gajah. Tiba-tiba ada seekor semut yang lain siap berdiri dan memberikan aba-aba. Tiba-tiba mereka menggulung diri, semua semut ini menggulung diri lalu membentuk sebuah bola. Ketika gajah itu mau menginjek dia, mereka langsung masuk ke hidung gajah. Dan gajah itu kelimpungan. Bapak Ibu, mereka bisa rapi gitu ya. Nah, masalahnya sekarang ya, kenapa sih, ada apa, kenapa kita tidak bisa satu hati? Masalahnya tadi itu, karena dalam pikiran banyak orang, yang kita temukan, belum tentu mau dipimpin dan mau memimpin. Ada orang yang punya kesempatan memimpin tapi nggak mau memimpin. Enggak, saya ini rendah hati, padahal bukan rendah hati itu Bapak Ibu ya. Ada orang yang diberi kesempatan untuk memimpin tapi dia tidak memiliki kapasitas untuk itu, tetapi berusaha terus untuk memimpin. Coba bayangkan kalau semua pada saat ini semua di mimbar ini, jadi yang terjadi apa? Semua kita teriak-teriak gitu ya. Dan yang terjadi adalah kekacauan. Nah, itulah yang terjadi di jemaat Korintus Bapak Ibu. Di jemaat Korintus ada sebuah persaingan melalui karunia rohani. Karunia rohani yang mereka miliki ada bermacam-macam, tetapi yang lagi ngetren saat itu adalah bahasa lidah. Ya. Akhirnya karena tidak bisa bersedia untuk dipimpin dan pinginnya mimpin dan ingin menampilkan diri, semua berdiri dan berbahasa lidah. Tidak ada satupun yang muncul sebagai penafsir.
Oleh karena itu, semua pada kebingungan, teriak-teriak dalam bahasa yang berbeda, dalam bahasa yang tidak dimengerti, sehingga terjadi kekacauan. Tidak ada satupun yang bersedia untuk dipimpin, dan tidak ada satupun yang bersedia untuk memimpin. Semua berteriak-teriak. Dan oleh karena itu Paulus berkata, lebih baik para perempuan itu diam. Bapak Ibu, itu tadi ya di ayat 34, lebih baik para perempuan-perempuan itu diam, mendengarkan saja sama suaminya di rumah. Itu bukan berarti perempuan gak boleh mengajar gitu ya. Nanti saya gak bisa berdiri di depan ini. Itu dalam konteks terbatas. Yang pertama, berdiam diri, jangan berbahasa lidah terus-terus dalam ketidakberaturan. Yang kedua, berdiam diri dalam bernubuat kalau tidak teratur. Yang ketiga, para perempuan ini berdiam dirilah gitu ya, dalam konteks terbatas. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 13 sampai 15, perempuan menurut Paulus memiliki hak untuk mengajar, berdoa, dan memimpin ibadah. Jadi apa yang dimaksudkan larangan ini di dalam konteks ini? Larangan ini karena ada ketidakberaturan, dan dalam konteks batas, orang-orang yang saat itu cenderung tidak teratur itu adalah kaum para perempuan. Aduh, kaum kita Bapak Ibu. Kaum para perempuan itu teriak-teriak. Memang saya kemarin yang berefleksi, kenapa para perempuan ini berbahasa lidah terus bernubuat terus ya. Karena Bapak Ibu, memang saya membaca artikel, para perempuan itu memiliki kemampuan mengeluarkan kata-kata sebanyak 20.000 kata sehari, bayangkan, banyak kan ya. Jadi sementara para laki-laki itu hanya memiliki kemampuan kupingnya 7.000 kata. Berbanding berapa kali lipat itu? 3 kali lipat lah ya, hampir. Jadi para perempuan memiliki kemampuan 20.000 kata untuk dikeluarkan sehari, sementara para laki-laki memiliki kemampuan berapa? 7.000. Jadi kalau melebihi kapasitas biasanya korslet Bapak Ibu. Nah, karena kapasitas laki-lakinya, karena kenapa banyak itu perempuan, termasuk saya Bapak Ibu ya. Karena biasanya secara medis Bapak Ibu dan secara psikologis, perempuan itu lebih cenderung bisa menyelesaikan masalah dengan kata-kata. Diatur sana sini, sampai anak saya kemarin bilang udah 3 kali loh Mi, gitu. Untuk urusan yang sama itu Bapak Ibu, udah 3 kali Mi. Untuk urusan hal itu, kenapa harus diulang-ulang gitu. Padahal kan penting untuk diulang-ulang ya Ibu-Ibu ya. Bapak Ibu, ternyata para perempuan yang bersuara saat itu, sehingga Paulus berkata lebih baik para perempuan itu diem. Nanti kalau umpamanya ada yang perlu ditanya, tanyakan kepada suami. Karena mereka selain berbahasa lidah, mereka juga melahirkan pertanyaan-pertanyaan kepada para nabi yang sedang mengajar saat itu. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Terjadilah kekacauan dalam ibadah itu. Karena semua tidak bisa menahan diri, semua bersuara, semua ingin memimpin. Karena itu Paulus menasehati. Paulus menasehati di dalam pasal 14 ayat 1 sampai 25, dia memberikan landasan-landasan teologis, landasan atau konsep berpikir ya secara luas. Lalu pasal 14 ayat 26 sampai 40, dia memaparkan praktik dan etika hidup. Nah, memang tulisan-tulisan Paulus ini menarik. Kalau kemarin kan kita belajar dari Ibu Kartika tentang Ibrani, itu adalah salah satu buah karya dari Paulus. Dia selalu memberikan landasan pemikiran, dasar pemikiran kenapa kita melakukan itu. Dan habis itu nanti dia sampai pada praktiknya. Artinya sebenarnya yang dipadukan oleh Paulus adalah orang yang memahami tentang Allah, orang yang memahami tentang karunia roh harusnya punya etika. Itu yang dipadukan di dalam 1 pasal 14 itu. Artinya orang yang memiliki dasar pemahaman yang kuat tentang Allah Roh Kudus dan karunia roh harusnya memiliki etika dan aturan yang baik. Nah, Paulus menasehati agar di dalam perkumpulan ibadah ya, agar di dalam perkumpulan ibadah mereka saat berkumpul
boleh mempergunakan karunia rohani. Boleh ya, karunia rohani. Apa saja yang katanya Paulus karunia rohani itu? Karunia bermazmur. Ya, kalau karunia bermazmur itu lebih dekat dengan karunia menyanyikan ayat-ayat Alkitab yang ada di dalam kitab Mazmur. Gitu. Ya, itu adalah karunia bermazmur. Ada juga karunia mengajar. Boleh kamu pergunakan di dalam ibadah karunia mengajar. Boleh juga kamu mempergunakan karunia bahasa roh. Boleh menafsirkan bahasa roh. Jangan bangga hati, wah kayaknya saya semua nggak ada di situ. Itu nggak ada. Menyanyi enggak, mengajar enggak, penyataan Allah enggak, bahasa roh enggak, bernubuat enggak. Kayaknya saya bebas, enggak. Di pasal 12 masih banyak. Ada karunia membagi-bagikan sesuatu. Yang tidak ada cuma satu. Apa Bapak Ibu? Karunia menerima segala sesuatu nggak ada. Ya. Semua karunia ada di situ. Pasal 12 diutarakan ada karunia mengajar, karunia membagi-bagikan sesuatu, dan semakin lengkap kalau kita baca secara keseluruhan Alkitab. Jadi Mazmur itu adalah karunia untuk bernyanyi. Ya, sama kayak Ibu Elis di sini, kalau menyanyi itu kayaknya hati kita terbawa dalam suasana gembira, terbawa dalam ekspresi yang seperti yang dinyanyikan. Nah, itu kemampuan. Boleh memimpin. Ada karunia yang memang diberikan oleh Allah. Ada memang orang-orang yang sudah didesain oleh Allah, batuk aja bisa merdu Bapak Ibu. Gitu ya. Ada juga karunia yang tidak karunianya di situ, batuk aja kita ada apa? Kita memohon agar kalau dia bernyanyi jangan sekencang-kencangnya lah, karena penderitaan buat yang lain kan ya. Seperti saya kalau nyanyi jangan kencang-kencang lah, bisa melahirkan penderitaan buat orang lain gitu ya. Boleh bernyanyi sepenuh hati tapi jangan sepenuh suara. Jangan sepenuh suara dan sepenuh volume. Karena kenapa? Itu bisa mengganggu gitu. Kalau memimpin ini memimpin bukan dalam masalah nyanyi jemaat. Nyanyi jemaat boleh, asal tidak sepenuh volume tadi. Kalau memang karunia kita bukan dalam karunia bermazmur. Nah, Bapak Ibu, yang ditekankan Paulus di situ boleh mempergunakan karunia rohani di dalam ibadah. Karena itu adalah bentuk persembahan. Tetapi harus dalam keteraturan. Tidak boleh dalam ketidakteraturan. Walaupun kita mengatakan saya dipenuhi Roh Kudus nih, saya mau berbicara. Enggak. Kemarin saya mengatakan di perkutuan ibu-ibu, itu orang yang dipenuhi Roh Kudus itu teratur. Jangan nanti kita berpikir saya karena dipenuhi Roh Kudus nih jadi seenak-enaknya, itu ada dorongan Roh Kudus. Enggak. Allah mengenal keteraturan kok. Itu bukan dorongan Roh Kudus itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ternyata di dalam jemaat ini juga yang menjadi ngetren biasa, ngetren adalah bahasa lidah dan bernubuat. Nah, oleh karena itu Paulus memberikan pedoman-pedoman yang harus dilakukan dalam pedoman-pedoman yang harus dilakukan untuk ya, pedoman-pedoman yang harus dilakukan untuk mempraktikkan karunia rohani. Yang pertama, pedoman umum. Semua karunia merupakan persembahan. Ya, semua karunia di ayatnya yang 26, semua karunia merupakan persembahan yang diberikan di dalam ibadah dan pertemuan bersama. Jadi semua kita ini orang percaya diperlengkapi dengan karunia. Semua karunia itu dipergunakan sebagai persembahan. Itu pedoman umum yang pertama. Pedoman umum yang kedua, semua karunia dipersembahkan dalam tujuan membangun. Jadi kalau hanya untuk diri sendiri, hanya untuk berucap-ucap sendiri, itu bukan membangun. Harus memiliki dampak kepada orang lain. Ini kita tidak perlu penafsiran bahasa Ibrani dan bahasa Yunani untuk mengenal bahasa yang disajikan Paulus di situ. Yang pertama, untuk mempergunakan karunia rohani harus bentuk persembahan. Karena kita tahu Allah sudah memberikannya. Yang kedua, karunia rohani berdampak membangun. Lalu apa yang menjadi pedoman khusus? Pedoman khusus tidak boleh kacau. Ya, dalam mempergunakannya untuk mencapai
untuk mempersembahkan dan untuk membangun, untuk diberikan sebagai sesuatu yang membangun, tidak boleh kacau. Dan yang kedua, penuh dengan pengendalian diri. Itu pedoman khususnya. Pedoman umumnya tadi yang dua, sekarang yang dua ini adalah pedoman khusus. Saudara-saudara, oleh karena itu dia langsung to the point kepada dua hal yang menjadi trending saat itu, yaitu karunia berbahasa roh. Bapak Ibu selama ini ada yang bisa berbahasa roh di sini? Nggak ada. Nah, si Paulus mengatakan, Bapak Paulus ini mengatakan sebanyak-banyaknya 2 sampai 3 orang. Kalau ada yang berbahasa roh, sebanyak-banyaknya berapa? 2 sampai 3 orang. Kenapa dibatasi, Bu? Lah kan karunia banyak. Nanti kalau karunia bahasa roh semua gitu, kapan karunia yang lain dipakai gitu kan? Dia berkata 2 sampai 3 orang bisa berbahasa roh. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada penafsir. Gitu ya. Kalau kita nggak ngerti apa yang dia bicarakan, berarti itu nggak benar. Harus ada penafsir. Dan penafsirannya pun juga harus utuh sesuai dengan kebenaran Alkitab. Ya, kadang-kadang nanti ada yang ngomong kagak jelas terus diterjemahkan dengan ini, nanti diterjemahkan bilang bisa beristri 2, itu salah gitu ya. Bagaimana mungkin bertabrakan dengan pesan yang lain di dalam Alkitab? Kita harus mengerti bahwa semua tafsirannya pun bersesuaian dengan pesan Alkitab secara keseluruhan. Yang ketiga, dari 2-3 orang yang berbahasa roh itu harus bergantian. Jadi tidak boleh 3 orang muncul ngomong, harus bergantian. Ternyata kalau dipenuhi Roh Kudus itu juga tahu antri, Bapak Ibu. Kalau nggak tahu antri, ternyata belum dipenuhi Roh Kudus itu. Ini kalau dipenuhi Roh Kudus, 2-3 harus bergantian. Bapak Ibu, suatu saat saya melakukan kesalahan yang besar dan menjadi pengakuan dosa saat ini. Waktu saya datang dari daerah, biasa orang-orang di sini kan udah tahu tujuan saya ngapain ke sini. Tujuan saya mau sekolah teologi, mau jadi hamba Tuhan, mau jadi pendeta. Tiba-tiba saya dari kelompok mana diajak dalam sebuah KKR. Ya. Sudah diajak dalam sebuah KKR, mereka riuh sekali. Saya kan bingung ya. Di gereja saya kalau nyanyi itu 1 kalimat aja nggak putus sampai 5 menit itu. Tuhan Yesus. Nah, itu gereja saya tuh. Panjang kalau dia nyanyi. Tiba-tiba saya dibawa dalam suasana yang ramai sekali. Bukan masalah itu yang membuat saya harus mengaku dosa sampai sekarang ini. Tiba-tiba saya harus disuruh berbahasa roh. Saya kan nggak tahu, Bapak Ibu, apa itu berbahasa roh. Tiba-tiba mereka udah bersuara sana sini, ke sana kemari. Karena saya tidak bersuara sama sekali, saya ditarik ke depan dan dikelilingi. Saya didoain, Bapak Ibu. Saya bingung, saya ini diusirlah setan dari diri saya, diusir segala macam jin yang ada di dalam diri saya. Saya tambah bingung kan. Ayo berbahasa roh, kamu bisa. Saya bingung, kan serba salah ya. Udah ditarik ke depan, dikelilingi, diusir-usir setannya, jinnya yang ada di dalam diri saya. Saya mau ngomong apa ini gitu kan ya. Akhirnya Bapak Ibu, saya melakukan sebuah kesalahan. Saya bercerita bagaimana saya datang dari kampung dalam bahasa Nias. Lalu saya bercerita sampai di sini tujuan saya apa gitu ya. Mereka kagum sekali, luar biasa. Wah, dia udah bisa. Padahal dalam hati saya, dia udah bisa apanya? Saya udah orang sedang bercerita gitu. Nggak melakukan kesalahan yang macam-macam, Bapak Ibu. Saya cuma bercerita, siapa tahu mereka bisa mengerti gitu ya. Saya cerita dari ini, saya datang ke sini, tujuannya ini. Dia udah bisa berbahasa roh. Tuh kan, dia udah bisa berbahasa roh. Saya bingung, Bapak Ibu. Dalam apapun yang kita lakukan harus bisa dipertanggungjawabkan secara kebenaran. Dan saya mengaku dosa saat itu, saya mengaku-ngaku bisa berbahasa roh di depan mereka juga. Daripada saya nggak dipulangin, ditengki terus di situ.
Saudara-saudara, dalam banyak hal yang kita praktekkan belakangan ini, ada banyak praktik-praktik yang di luar dari yang sebenarnya terjadi, yang sebenarnya harusnya terjadi, di luar daripada keteraturan. Oleh karena itu Paulus tahu bahwa di dalam bagian-bagian itu bisa saja termanifestasi dan bisa saja dimanipulasi dan dieksploitasi untuk hal-hal yang tidak benar. Oleh karena itu dia mengatakan kalau ada yang berbahasa roh 2-3 dan harus ada yang menafsirkan, itu pun harus antri. Demikian juga dengan nubuat. Nubuat ini kan berbicara, menyampaikan pesan-pesan Allah. Tiba-tiba ibu-ibu yang lain itu yang lagi semangat, mereka juga bernubuat seolah-olah mereka sudah mendapatkan pesan dari Allah. Itu semua bisa dieksploitasi, bisa dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan, untuk untuk memperkenalkan diri bahwa saya ini dekat dengan Tuhan. Saya ini bisa seperti ini karena saya memiliki kerohanian yang tinggi. Dalam hal-hal yang rohani pun bisa menjadi sombong, Bapak Ibu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari nasihat-nasihat Paulus itu, dia berkata, baik karunia berbahasa lidah maupun karunia untuk bernubuat, semua harus teratur. Allah tidak menghendaki kekacauan. Karena dia mengerti bahwa kenapa orang ini bisa berdiri begitu saja, bukan hanya motifnya mendapatkan dan ingin membagikan karunia, tapi mereka ingin memperlihatkan diri, didorong oleh keegoisan dan kesombongan. Ini aku hebat, ini aku dekat dengan Tuhan, ini aku lebih rohani daripada kamu. Karena itu Paulus menasehatkan hal-hal itu disingkirkan. Di dalam ibadah harus sehati. Sehati untuk membagi kesempatan, sehati untuk peduli, sehati untuk merendahkan diri satu dengan yang lain, untuk sehati dalam membagi karunia yang ada. Saudara-saudara, di ayat 33 jelas dikatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang menyukai keteraturan. Dari pertama Allah menciptakan langit dan bumi, dia sudah teratur. Bahkan bumi yang kacau balau dan kosong, demikian kitab Kejadian mengatakan tohu wabohu dalam bahasa aslinya, gelap gulita dan samudra raya, roh Allah melayang-layang di atasnya. Itu semeraut adanya, maka Allah bekerja untuk menata. Dia memisahkan air, laut, darat, udara, burung-burung diciptakan, ditata sedemikian rupa. Allah kita Allah yang teratur. Allah yang teratur itu jugalah Allah yang kita sembah di dalam ruang ibadah ini. Dia menghendaki kita menyembah Dia di dalam keteraturan, bukan di dalam kesombongan, bukan di dalam keegoisan. Demikianlah tagar Sinode Gereja Kristus. Kalau saya bicara tagar, berarti tata gereja, Bapak Ibu. Kalau Gereja Kristus itu pegangan pertama itu Alkitab, pegangan kedua tata gereja, gitu ya. Di dalam tagar kita banyak unsur liturgi yang menunjukkan keterlibatan semua orang. Kita bicara ibadah kita, saya berdiri di sini tapi ada saatnya nanti Bapak Ibu meresponi, bernyanyi, terlibat, berucap, responsoria, itu menunjukkan keterlibatan semua orang. Sehingga ibadah tidak didominasi oleh satu orang. Karena kenapa? Ibadah itu adalah ibadah bersama. Kecuali kalau ibadah KKR sendiri di kamar, mau teriak, mau jingkrak, itu bukan urusan dengan yang lain. Tapi kalau ibadah bersama, kita ditata melalui tata gereja Kristus dalam sebuah tatanan yang baik. Sehingga semua kita yang merupakan unsur liturgi mengambil bagian di dalamnya. Karena karunia yang kita dapatkan ini adalah karunia yang bersumber dari Tuhan. Tuhan yang menyukai keteraturan juga dipergunakan untuk membangun bagi jemaat. Kalau ada niat yang lain selain mempersembahkan, ya, karunia ini dipersembahkan. Kalau ada niat yang lain, itu akan berwujud kacau nanti. Di mana-mana kalau kita ada niat yang lain selain mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, maka itu akan berujung yang lain. Karena kenapa? Itu berputar untuk kepentingan diri.
Ketika aku mempergunakan karunia-Ku dengan keegoisan, kesombongan, dan untuk tujuan yang lain, untuk merupakan show off, maka itu berputar kepada kepentingan diri aku sendiri. Bukan melayani Tuhan, tapi melayani diriku. Saudara-saudara, oleh karena itu perlu untuk membereskan motivasi kita. Perlu untuk membereskan motivasi kita di dalam beribadah, termasuk di dalam melayani Tuhan yang kita sembah itu. Karena dia menyukai keteraturan, maka mulai dari motivasi kita pun kita harus menata secara teratur. Terus bercermin di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi motivasi kita untuk melayani? Banyak orang yang melayani, enggak di sini, yang di sini aman-aman. Bahkan di sini enggak mau melayani kalau boleh, gitu ya. Ada banyak orang yang mau melayani. Dia senang ya, kita senang ngelihat dia duduk kepengurusan sampai dari tahun ke tahun duduk aja di situ. Dia senang, merasa dipakai Tuhan. Padahal dia senang ada di situ karena di rumah nggak ada yang ngedengerin. Ya daripada nggak ada yang ngedengerin, terpaksalah orang di gereja kan itu nurut-nurut karena yang lain nggak mau melayani gitu. Yang lain nggak mau melayani, semua pada nurut kok. Jemaat Kartini itu nurut kok. Saya tahu, semua nurut asal jangan jadi pemimpinnya Bu, gitu. Pesennya gitu sama saya, kemarin diumum-umum, janganlah Bu asal nggak jadi penatua, gitu ya. Menurut kok kita mau duduk, mau dikerja apapun juga boleh. Ya memang bener sih gitu, tapi kalau semuanya begitu siapa lagi atuh. Nah, nanti yang muncul ada lagi ekstrim yang kedua yang seperti tadi, mau melayani. Tapi ya itu tadi, dia seneng banget melayani, mempersembahkan hidupnya pada Tuhan karena nggak ada yang dengerin dia di rumah. Ini orang-orang gereja pada nurut-nurut nih sama saya nih. Oke lah, boleh di sini terus aja sampai dari tahun ke tahun gitu. Ada yang begitu, ada yang bersedia melayani. Ya, dia bilang ke pendetanya, saya rindu sekali berdiam di rumah Tuhan. Pagi, siang, malam Bu, kayaknya adem hati karena di rumah sudah tidak adem gitu. Dari pagi sampai sore cuap-cuap istrinya gitu ya. Dia lari dari kenyataan, dia datang, dia ngadu ke pendeta, bilangnya apa? Karena saya rindu sekali dekat dengan Tuhan. Padahal alasan utamanya apa? Lari dari kenyataan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, itu adalah motivasi, contoh-contoh motivasi yang salah dalam melayani. Mungkin kita nggak punya karunia roh. Itu firman bukan buat saya deh. Saya nggak punya karunia, bukan karunia roh ya. Semua orang punya karunia. Saya nggak punya karunia berbahasa roh. Nah, itu bukan buat saya. Bapak Ibu, dikatakan saat ini, kalau kita tidak mempergunakan karunia untuk dipersembahkan kepada Allah, itu pun egois. Dan firman ini relevan buat kita. Kalau kita melayani dengan motivasi yang banyak, apakah itu membonceng banyak kepentingan-kepentingan, lalu kita seolah-olah giat sekali gitu ya, itu pun salah, itu pun egois. Maka perlu penataan diri kita di hadapan Tuhan. Kalau kita benar-benar menyembah Tuhan, Kristus yang telah berkorban bagi kita, yang sebentar lagi kita akan rayakan dan peringati. Kita mau mempersembahkan hidup buat Dia dan hanya buat Dia saja. Maka hidup kita harusnya terlibat di dalam hidup yang menyembah kepada Tuhan, membagi dan mempersembahkan seluruh karunia yang ada di dalam diri kita. Dan kiranya ini menjadi pedoman bagi kita dalam kehidupan setiap hari kita. Kita bisa melayani, kita bisa membagikan segala sesuatu apa yang menjadi karunia Tuhan bagi kita untuk membangun sesama. Tapi kita membaginya di dalam keteraturan dan pengendalian diri. Ingat, keteraturan dan pengendalian diri. Para orang yang berbahasa lidah saat itu bisa menghitung kan? Ya, kalau udah 1 sampai 2 sampai 3 orang, baru berganti ya. Berarti kan dia nggak mabok gitu. Artinya orang yang berbahasa lidah sekalipun, orang yang bernubuat sekalipun penuh dengan kesadaran. Karena itu mari mempersembahkan apa yang terbaik buat Tuhan dalam ketulusan, keteraturan, dan pengendalian diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua.